Perjalanan pemuda Kristen asal Nusa Tenggara Timur yang dipukuli, ditendang, dan dikeroyok warga. Setelah memilih untuk menjadi mualaf, silakan disimak. Itu kenal Islam dari teman saya namanya Arif. Jadi sedikit cerita, Arif ini dia itu pindahan dari Sumatera, kampungnya Sumatera atau setahu saya Sumatera. Nah kebetulan dia itu pindah ke kampung saya dan buka warung kecil-kecilan di situ dan jualan di situ kan. Terus kebetulan rumah dia sama rumah saya itu nggak jauh, dekat, jadi bisa diajak untuk main gitu. Nah awal mulanya kenal Islam dari si Arif ini. Jadi pertama itu saya belum tahu tentang Islam. Oh, Islam itu ternyata mereka itu nabinya bernama Muhammad. Saya belum tahu itu kan. Terus bahwa Al-Quran ini wahyu yang dibawa oleh Muhammad, terus datangnya dari Allah gitu. Terus bahwa Islam itu ajarannya seperti ini, terus mengajarkan kasih sayang, terus dilarang juga untuk berperang kecuali orang yang memerangi kita baru kita perangi mereka, dan itu pun juga atas perintah dari Allah juga. Sedangkan yang selama ini saya tahu sebelum saya belajar sama si Arif ini, saya tahu bahwa Islam itu agama bunuh-bunuhan kan. Ceritanya dulu itu ada di Palestina, dikit-dikit perang, terus dimusuhi, dan itu yang teroris-teroris juga itu Islam semua. Nah saya dengar cerita itu dan kemudian dihasut juga bahwa Islam itu bukan agama yang baik gitu. Awal mulanya kenal Islam itu dari saya menonton video-video Islam. Awalnya itu tentang video Nabi Sulaiman. Itu video paling pertama itu yang saya nonton, yang Nabi Sulaiman dikasih mujizat dari Allah untuk dia bisa menaklukkan jin, kemudian dia bisa berbicara dengan semut. Kemudian video yang kedua itu tentang video Nabi Muhammad yang memberi makan si orang buta Yahudi. Tapi ketika dia memberi makan si orang buta Yahudi ini, dia malah mengejek Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu berada jelas di depan dia, tapi dia tidak mau kasih tahu bahwa yang kamu ejek itu saya. Cuman tersenyum dan dengan lemah lembutnya memberi makan si Yahudi buta itu. Nah saya nonton video itu sampai selesai. Dari video-video itu saya nonton ada ketertarikan sendiri untuk saya tahu bahwa oh Islam itu seperti ini. Nah akhirnya mulailah masuk ke Al-Quran, pembahasan Al-Quran. Yang pertama dibahas itu tentang mujizat-mujizat Al-Quran. Karena setahu saya sebelumnya itu Al-Quran itu hanya berbahasa Arab, tidak ada terjemahan Indonesia, dan gimana kita mengerti bahasa Arab? Siapa tahu itu kita dibohong-bohongi itu kan, saya pikirnya gitu. Jadi karena saya tahunya itu bawaan Muhammad, dan mungkin itu seperti cerita biasa, kayak buku-buku biasa, bukan ini. Saya belum tahu juga kalau itu kitab suci kan. Nah dikenalkanlah sama Al-Quran bahwa di dalam lautan itu ada api yang menyala dengan besar, dan api itu tidak akan pernah mati. Nah terus di dalam sungai ada lautan, terus ada laut dan sungai bertemu, tapi dua-duanya itu tidak bercampur. Nah setelah dikasih tahu, Al-Quran sudah menceritakan semua ini. Jadi ini suatu mujizat juga kan. Baru waktu itu juga belum ada alat-alat canggih. Nah setelah ada alat canggih ini baru ditemukan penemuan itu. Nah dari situ saya kagum gitu.
kagumnya itu kayak kok Al-Quran ngomong kayak gini, tapi betul. Gak mungkin kan kalau dia buku biasa, dia ngomong terus ada buktinya, gak akan mungkin. Bahasanya tentang Alkitab, yang dimana dibilang bahwa Alkitab ini, itu dikasih tahu dulu dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengoreksi Alkitab kami. Gitu. Jadi ayat Al-Quran ini berbicara bahwa kitab Injil yang dipegang oleh umat Kristen itu dulunya adalah sebuah kitab suci yang murni. Tapi kemudian ada beberapa orang yang mereka mengubahnya untuk kepentingan pribadi. Mereka menjualnya dengan harga murah, mereka menambah, mereka mengurangi. Jadi Al-Quran berbicara seperti itu, kayak kasih informasi kayak ini kami bahwa ini bukan aslinya lagi, aslinya itu udah dirubah, udah mereka buang, mereka tambah, mereka kurangi. Wah, saya kesal waktu itu. Terus kalau seandainya di kitab suci berarti tidak ada pertentangan di antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada tidak ada yang berbohong di antaranya. Misalkan gini, kan di Alkitab tertulis bahwa Yesus mati 3 hari 3 malam. Ya kan, dia mati 3 hari 3 malam. Tetapi sejarahnya setelah ditelusuri bahwa tidak tepat. Dia matinya hari Jumat. Hari Jumat sore itu masih dihitung malam pertama. Sabtu dihitung 2 malam, malam kedua. Minggunya masih pagi. Kan 3 hari 3 malam, seharusnya Minggu jam 5 atau jam 6 itu kan udah dihitung malam. Pas 3 hari 3 malam. Tapi sejarahnya itu 3 hari 2 malam. Nggak tepat. Saya berpikir mungkin ada salah penulisan. Mungkin ada salah penulisan, atau mungkin Tuhan yang salah ngomong, atau mungkin ada malaikat yang ngasih informasi, yang kasih salah ke Yesus mungkin gitu. Tapi saya juga sempat nggak percaya, masa gua Alkitab yang berbicara tapi nggak sesuai dengan fakta gitu. Yang Arif kasih tahu itu memang benar, dan saya terima karena ada buktinya kan, saya nggak bisa berkata apa-apa. Nah akhirnya, dan itu juga ditunjukin banyak ayat, kontradiksi, dan begitu dikasih tahu, saya tulis tuh di kertas. Dikasih tahu ini dengan ini beda, ini dengan ini beda. Saya tulis semua, saking saya nggak percayanya itu saya tulis, saya cari itu. Begitu saya pulang ke rumah, saya cari di Alkitab, benar gak ini? Oh ternyata di sini. Oh iya benar. Waduh, ini nggak beres ini. Dan saya berdebat sama dia juga, itu tujuannya untuk saya masukin dia ke Kristen lah, siapa tahu mungkin dia percaya Yesus sebagai Tuhan gitu. Saya debat sama dia, saya kasih tahu bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati, terus membuat orang yang buta menjadi melihat, terus banyak tuh mujizat-mujizat Yesus yang ini. Saya cerita sih ke Arif gini, tapi kayak biasa aja karena mungkin dia udah tahu kan di Al-Quran juga cerita gitu. Yesus nggak bisa buat sendiri mujizat itu kecuali dengan izin Allah gitu. Buktinya adalah ada banyak tuh ayat yang Yesus bilang apa? Salah satunya aku berbuat bukan atas kehendak diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Terus satunya lagi ketika Yesus disalib, dia meminta tolong. Dia minta tolong kepada siapa? Sedangkan dia diyakini dia itu sebagai Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, dia dengan mudahnya itu salib seperti ini. Gampang sekali itu buat lepas, terbang ke atas. Dan lebih herannya itu, Yesus mati untuk menebus dosa semua manusia. Sedangkan ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Bukan untuk seluruh manusia. Kalau seandainya pakai konsep menebus dosa seluruh manusia, berarti apakah Yesus menebus dosa-dosa
sebelumnya dan yang akan datang. Ya kan, kalau seluruh manusia berarti Ya. dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya. Dia nggak perlu turun untuk ke bumi ini untuk bunuh diri. Itu anggap aja Yesus bunuh diri di atas kayu salib. Kan dia Tuhan, tinggal di atas langit, berfirman bilang, bertobatlah kalian semua manusia. Ya. Kan punya kuasa kan Yesus. Yesus datang ke kampungnya. Kemudian orang-orang datang dan bertanya bahwa hukum manakah yang paling utama? Oke. Kemudian Yesus menjawab, Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang pertama yang perlu digaris itu orang yang sedang berbicara dan orang yang sedang mendengarkan, sama-sama kita di situ. Ya. Kecuali Yesus bilang kalau Tuhan Allah kalian itu aku, pengakuan dia sendiri nggak bisa dipungkiri kan. Ya. Nanti silakan ini dikoreksi, siapa yang mau bertanggung jawab ini yang bilang Yesus Tuhan, silakan nanti dipertanggungjawabkan aja. Dan dari Alkitab pun sendiri tidak ada satupun yang dari pengakuan Yesus bilang dia Tuhan. Karena Al-Quran sendiri memang kasih tahu bahwa Yesus itu adalah seorang nabi seperti nabi-nabi terdahulu. Ya. Dia itu sama seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Mereka itu dibekali dengan mujizat supaya kaumnya percaya. Ada sebagian yang percaya bahwa Yesus itu Allah sendiri. Jadi Ruh Allah itu turun berwujud Yesus ke bumi untuk penebusan dosa itu. Sedangkan sebagian Kristen lain mengakui bahwa Yesus sama Allah itu beda. Yesus tetap Tuhan Yesus, sedangkan Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Dan di dalam Alkitab sendiri pun ada ajaran Trinitas. Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus. Dan mereka ini satu, menjadi satu, Esa. Gitu kan. Kalau mereka menjadi satu berarti pada saat Yesus mati itu habislah ini, siapa yang mau pelihara bumi ini, bisa bertabrakan bumi. Ya kan, logikanya gitu. Iya, logikanya gitu. Dari situ saya pelajari tentang Islam. Itu debat panjang tapi saya masih ragu ya. Saya udah percaya waktu debat itu, saya udah percaya bahwa memang Yesus Al-Quran itu benar wahyu, karena udah ditunjukin kan banyak bukti memang bahwa Al-Quran itu wahyu. Terus dari banyak mujizat juga dari Al-Quran. Kayak Al-Quran bilang kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi kalau ada manusia yang mau rubah, jangan dari manusia, dari jin pun silakan kalian bersatu untuk rubah ini. Al-Quran tuh maksudnya. Ya, untuk rubah. Tidak akan bisa karena ini Allah sendiri yang menjagakan. Ada juga ayat di Alkitab yang Yesus bilang kalau dia itu adalah utusan. Ada di situ. Ada juga, cuman saya lupa ayatnya. Kemudian Yesus bicara kalau seorang anak tidaklah lebih besar dari bapaknya. Artinya dia itu tidak lebih besar dari Bapa. Bapa itu Allah kalau di Alkitab. Cerita ke orang tua bahwa si Arif ini bilang kalau Yesus bukan Tuhan. Ini orang tua biasa aja karena saya nggak cerita juga kan. Gini-gini nggak cerita. Akhirnya orang tua larang buat saya bertemu sama si Arif, karena kalau saya sama si Arif ini ketemu terus, saya bisa masuk Islam dan bisa dibawa ke Arab untuk bisa ditembak mati nanti. Si Arif akhirnya udah kami dua debat lagi, debat panjang tentang kontradiksi Alkitab, ketuhanan Yesus. Tanya gitu, kamu ngerti nggak ini bahasa Arab? Ada tuh terjemahannya di situ, harus dipelajari lagi kalau bahasa Arabnya. Tapi ada terjemahannya supaya jelas antara yang Arabnya dengan Indonesianya. Saya buka tuh Al-Qurannya,
Saya buka acak-acak aja bacanya, buka begini, oh baca tuh dari atas sampai. Karena begitu saya baca pertama itu kata-katanya itu nggak pernah dengar saya, halus banget gitu kan. Beda ya. Iya, beda sama Alkitab, beda banget asli. Saya begitu saya buka pertama kali baca, wah sampai kagum-kagum saya, sampai merinding, sempat merinding kan saya. Nah dari situ saya baca terus, saya buka lagi, acak lagi, buka baca begini, wah sampai kayak surat Maryam, surat Al-Baqarah, terus surat tentang Muhammad. Saya buka waktu itu tentang yang bilang, nah Muhammad diancam. Kalau orang kan menuduh ini Al-Quran ini karangan Muhammad ya. Iya. Al-Quran ini, Muhammad itu seorang penyair, dia menulis Al-Quran sendiri. Terus turun ayat yang Allah ancam bahwa kalau seandainya kamu Muhammad menulis Al-Quran itu, kamu berbicara sendiri dan kamu bilang kalau ini adalah Al-Quran wahyu dari Tuhan, kami potong urat lehermu nanti. Kalau Allah yang ancam kan mau kabur kemana di. Nah dari situ saya baca, karena saking tertariknya pengen pinjam, saya boleh nggak saya pinjam ini buat Al-Qurannya ya, buat baca-baca gitu. Boleh, senang deh, tersenyum Arif, senang. Udah ini bawa aja nanti. Begitu saya ini pulang ke rumah, saya ganti covernya jadi Alkitab, Al-Quran ini saya ganti dengan cover Alkitab. Kartu sampai semua kelar itu saya baca. Yang Nabi Maryam diusir karena dia difitnah, bilang dia itu seorang pezina, tapi kami menolongnya dengan ini. Itu hampir habis tuh saya baca. Karena saking tertariknya, udah mau yakin tuh, ini bukan kitab sembarang ini. Ini betul memang wahyu, betul. Ceritanya sama kayak di Alkitab juga, cuman Alkitab itu nggak terlalu memperjelaskan gitu. Dari Yesus mati sampai Yesus kecil sampai dia mati nggak sampai selesai. Kalau Nabi Muhammad di sini cerita juga, di Al-Quran cerita dari dia kecil sampai dia meninggal, lengkap semua kan. Tentang saya baca tentang Isa, tentang Maryam, terus tentang Muhammad juga, tentang Muhammad yang diusir, terus dia banyak di situ. Akhirnya tertarik. Mungkin dapat hidayah di situ saat saya baca Al-Quran itu. Langsung luluh di situ, langsung luluh. Akhirnya luluh, masih ragu-ragu. Saya ragunya itu lagi di Alkitab lagi malahan. Udah yakin dengan Al-Quran, baliknya ke Alkitab, udah mulai ada goncangan gitu. Karena mungkin mau jalan hidayah, ada niatan mau masuk Islam. Itu dari niat sendiri, dari hati. Gak tahu kenapa saya pengen saat itu juga masuk Islam. Tapi saya masih berpikir lagi, mungkin ada godaan lagi dari setan, mungkin apa, nggak tahu. Kalau kamu masuk Islam, kamu lihat bapak kamu tuh nanti kamu kena pukul sampai habis karena bapak kamu jahat. Emang bapak saya jahat. Dan Galak dari gitu ya. keluarga sendiri, Islam itu memang dibenci. Akhirnya saya tunda untuk masuk Islam. Kamu masih tahu nggak Alkitab ini ada ayat yang begini-begini? Dikasih tunjuk terus bilang, kamu belum tahu ada Alkitab itu ada ayat-ayat porno yang mengandung porno gitu, sensitif. Kalau kita baca itu nanti kayak bisa mengandung hasrat gitu. Adalah dikasih tunjuk, tapi Kata si itu. Iya si Arif dikasih tunjuk ayatnya, dikasih tunjuk. Kalau kasih tunjuk satu sih biasa aja mungkin, biasa aja. Berapa? Kalau dikasih tunjuk sampai banyak-banyak kan ini dari Tuhan kak ini. Kalau dari Tuhan kan nggak mungkin apa, tapi kayak dikasih perumpamaan, tapi itu mengandung nafsu juga kalau untuk laki-laki gitu. Akhirnya udah mulai percaya ya. Saya dapat mimpi itu kalau nggak salah 2 kali. Jadi mimpi yang pertama itu suatu majelis taklim, tapi itu orang Nasrani semua di rumah sendiri. Mereka lagi menyanyi, baca Alkitab, menyanyi. Suaranya saking kerasnya itu sampai saya kebangun.
Begitu saya bangun, saya lihat kok ada ini Ustadz pakai sorban. Ustadz pakai sorban. Dia juga ikut duduk di situ, tapi dia nggak ikut nyanyi, nggak ikut baca, mendengarkan ini. Hanya di situ, tapi pakaian sorban putih. Mukanya bercahaya, dan begitu saya muncul keluar ke depan, langsung lihat saya dan tersenyum. Dan jendela itu kebuka. Jendela kebuka. Dan saya merasa bahwa saya lagi ditarik sama sesuatu. Ini narik, cepat masuk keluar, jangan sampai kamu ikut sama mereka. Itu kalau dalam mimpi itu yang saya tahu, yang narik itu setan, dan Ustadz suruh ini keluar, jangan sampai kalian ikut mereka gitu. Nah, kemudian saya terbangun, dan saya lihat tempat tidur udah penuh dengan keringat, udah basah gitu. Takut itu, sampai saking takutnya itu sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi itu, karena saya takut ketarik tadi itu. Karena yang saya rasa itu anginnya kencang banget, dan benar-benar ini kayak sesuatu yang beda gitu, belum pernah saya alamin. Saya pergilah ke Arif ini, saya cerita. Besokannya pergi ke Arif. Langsung subuh, itu udah subuh juga. Udah pagi juga itu, udah subuh sekitaran jam 4 kalau nggak salah. Pokoknya mau dekat-dekat azan maghrib gitu. Tapi jam subuh dong. Iya. Oh, subuh ya. Kebetulan pas saya ke Arif, udah jalan dia ke masjid. Pengen saya cerita mimpi ini kayak gimana gitu. Nah terus begitu saya tunggu sampai si Arif pulang dari subuh, pulang masjid, saya cerita. Si Arif bilang, saya cerita tuh dari awal mimpi itu sampai selesai. Akhirnya Arif bilang dengan senyum, dia bilang, jangan-jangan mau dapat hidayah antum. Itu apa? Iya. Siapa tahu hidayah itu mungkin mau dikasih uang atau mau dikasih rezeki atau apa, nggak tahu kita. Nah habis itu saya langsung dengan kaget, langsung tiba-tiba aja udah langsung yakin nih masuk Islam ya. Langsung bilang, saya mau pengen masuk Islam. Baru saya dengan pengen masuk Islam itu nggak ada rasa takut apapun sama sekali. Udah nggak takut bapak lagi, udah nggak takut masa depan, nggak takut apapun itu, udah nggak takut. Tiba-tiba aja kayak langsung kekuatan full power gitu. Langsung pengen, udah langsung saya syahadat sama dia. Sama Arif syahadat. Iya, sama Arif syahadat. Habis itu senang si Arif, senang. Dia langsung peluk saya gitu, senang, terus kayak terharu gitu kan saya masuk Islam. Saya pulang ke rumah, saya nggak sadar, saya udah masuk Islam ini, berarti nggak boleh makan daging anjing, nggak boleh makan daging babi, nggak boleh minum sopi, nggak boleh melawan orang tua gitu. Tapi mimpi kedua itu saya lupa, kayak dikasih hiburan gitu, kayak senang supaya saya ikut senang gitu. Tapi mimpi itu benar-benar saya udah lupa. Iya. Nah habis itu dikenalkan sama si Arif. Besoknya itu saya pergi sholat, diajarin sholat. Sholat apa pertama? Yang pertama kali dilakukan? Diajarin Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah buat sholat. Tapi saya masih habis hafal, habis itu lupa. Sholat zuhur udah dikenalkan sama DKM masjid begini-begini. Tapi saya bilang sama Arif, kalau saya masuk Islam, saya mualaf itu nggak ada yang tahu di situ. Pokoknya ke masjid diam-diam. Terus ada kajian juga dari teman-teman. Saya diajak sama Arif ikut juga kajian untuk kayak mengenali Islam itu seperti ini gitu. Teman saya semakin bertambah di situ. Saya makin kuat lagi bahwa memang Islam ini saya nggak salah pilih. Pokoknya di sini sudah paling benar. Nah saya pengen tuh, kapan nih saya bisa kayak gini? Pengen belajar agama. Nah di situ saya sempat berdoa juga pengen masuk ke pesantren Anaba. Untuk saya ke masjid itu juga butuh ongkos untuk saya sholat. Jauh ya? Jauh. Gak terlalu jauh, cuman butuh waktu. Capek juga kalau ke masjid waktu itu. Gak ada motor, sepeda pun gak ada. Jalan kaki. Cuman bisa naik angkot. Nah akhirnya setelah belajar baru tahu. Belajarnya itu di pondok sini, pondok Anaba di Ustadz Nabapan. Saya masuk Islam sembunyi-sembunyi, saya udah yakin, udah ada nih di dalam hati ini untuk cerita ke orang tua. Gitu, Masya Allah. Saya pengen orang tua masuk Islam duluan. Gimana caranya nih biar orang tua masuk Islam supaya
saya nanti masuk Islam nggak malu lagi. Kalau malu, orang tua aja udah masuk Islam, ngapain malu, ya kan? Nah, awalnya itu seperti itu, supaya orang tua masuk dulu, udah ada backingan, baru udah saya masuk gitu. Terus yang terjadi malah apa? Tapi karena saya tunda, dapat mimpi, akhirnya saya langsung masuk. Karena habis masuk baru Arif bilang, untung kamu masuk cepat. Kalau kamu baru mau niat masuk terus mati, surga tertutup rapat nanti. Karena kan ada ayat di Al-Quran bilang, ini orang kafir itu nggak akan pernah masuk surga. Yang masuk itu kecuali mereka yang bersyahadat, yang masuk muslim, beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Rasul-Rasul sebelumnya semua. Nah, kemudian setelah orang tua mendamai orang tua gagal, muslim bisa, juga, non muslim juga teman saya. Saya dakwah sama dia, sama juga kayak orang tua, metode ke orang tua juga. Perkenalkan Islam dulu. Tapi karena saya belum tahu metode dakwah pada saat itu, lebih mengedepankan akhlak. Akhlak, terus adab dalam berbicara. Kamu ngomong, saya dengar. Saya ngomong, kamu dengar gitu. Lah sama dia bilang, jangan-jangan kamu udah masuk Islam ini. Kok kamu lebih ke Islam gitu? Jangan-jangan kamu udah masuk Islam. Karena waktu itu saya udah sunat. Mereka mulai curiga. Saya ikut-ikut sama Arif, tiba-tiba sunat. Masya Allah. Dan mereka bilang kalau saya udah masuk Islam. Nah, dari informasi dia ini, dari teman saya ini, ceritalah ke orang-orang. Wah, itu sampai heboh. Cerita ke orang-orang bilang, Vincent udah masuk Islam. Dia ngomong Alkitab ini bukan kitab suci. Terus kita menyembah patung berhala. Terus Yesus bukan Tuhan. Dia ngomong kayak gitu. Orang yang dengar itu, apalagi diprovokasi sama dia itu, pas dengar itu langsung ngamuk, mereka udah nggak tahan lagi. Langsung saya dicari pada saat itu. Lanjut part 2.